Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Jadi kali ini saya nggak di studio lagi ya. Kali ini saya ada di Cikini Gold Center, tepatnya ada di Toko Mas Agung Cikini. Dan saya lagi sama Ko Andi. Halo Ko Andi, Iya, halo. apa kabar? Baik. Thank you banget ya Ko Andi ya, Iya. udah mau di tanya-tanya. Dan saya tanya-tanya Ko Andi ini beralasan ya, karena memang Ko Andi ini tokonya, Toko Mas Agung Cikini ini menawarkan satu buah produk yang saya bilang cocok buat masyarakat investasi gitu ya. Iya. Nah, di Toko Mas Agung Cikini ini kelebihannya itu kalian bisa cek di websitenya agungjewelry.com, bener ya kok? Iya. Nah, di situ transparan harga beli, harga jual, harga buyback berapa, terus harga antam baru berapa, vertikal, terus ada apa lagi kok? King Halim, UBS. King Halim, UBS. Oke, itu berarti bisa semua di sini ya kok ya? Iya, dijual bisa. beli ya. Semua bisa. Nah, yang saya lihat dari websitenya si Ko Andi ini, itu spreadnya murah. Oke, spreadnya murah dan potongannya murah ya kok? Iya. Bener ya? Kalau dibandingin sama tempat-tempat yang lain yang saya udah cek gitu ya. Nah, di Agung Jewelry ini itu cukup murah. Nah, saya mau tanya nih kok, kalau misalnya kan misalnya lebih murah nih, apakah berarti Koko jual produk yang palsu? Enggak sih, sebenarnya ya supaya perputarannya kan cepat aja gitu. Ambil marginnya nggak gede-gede, tapi kuantitinya banyak. Oke, jadi spreadnya dikecilin, marginnya dikecilin, jadi main quantity. Ya. Oke, jadi terus kalau misalnya apa namanya, buat produk-produk kan ada Antam, ada UBS, ada King Halim nih kok. Nah, kalau Koko sendiri rekomenin buat penontonnya Halo Mas itu investasi yang mana sih kok? Sebenarnya ya yang masyarakat tahu pasti Antam. Oke, Ya kan? Antam. Antam. Cuman ya Antam juga sebenarnya paling untung ya Antam klasik sekarang. Oh, Antam yang lama ya kok ya? Antam yang justru ya? lama. Karena dia kan spreadnya jual belinya malah lebih dikit dibanding yang baru. Oke, Dari oke, segi oke. investasi pasti lebih untung kalau spreadnya sedikit. Oke, oke. Toh dia jual Antam misalnya toko emas nggak mau terima pun dibawa ke Antam pun diterima, buybacknya kan model apapun sama kalau di Antam. Iya, Butik. Ya, harganya kalau ya butik sama ya kok ya. Bener. Nah, jadi Ko Andi ini dari Toko Mas Agung merekomendasikan buat kalian yang pengen investasi emas batangan, nah lebih baik investasi Antam vertikal ya, yang lama ya kok vertikal ya. yang lama. Nah, jadi karena pertama harganya lebih murah ya kok ya. Lebih murah. Terus harga jualnya kalau kalian bawa ke Antam ya sama aja sama yang vertikal Iya, kan kok ya. model baru lama pun sama kan diterimanya di sana. Iya, benar-benar. Nah, ini bagus buat kalian yang mau investasi emas batangan dengan spread yang cukup murah. Nah, kalau buat yang vertikal sendiri kok spreadnya biasanya kisaran berapa sih? Kisarannya ya 20.000 sih per gram. 20.000 Iya, per gram. lebih dikit spreadnya. Nah, itu buat yang kemasan 1 gram, 5 gram, 10 gram sama aja. Iya, justru itu keunggulannya karena kan vertikal itu kan barang istilahnya barang buyback. Otomatis kan kita nggak nambahin ongkos yang mahal seperti barang sertifikat yang baru. Otomatis dari segi mau beli yang 5 gram, 3 gram itu walaupun 3 gram mahal sedikit tapi tetap nggak semahal yang sertifikat harga per gramnya. Jadi kena ongkosnya tuh kita nggak rugi di ongkos jadi sebenarnya. Oke. Jadi karena spreadnya yang sedikit tadi sekitar 20 ribuan ya kok ya. Jadi kalau kalian harga emas naik nih udah 20 ribu, udah kit gitu ya kok istilahnya ya. Iya. Jadi nggak perlu tunggu-tunggu sampai mungkin ada yang Antam baru 1 gram sampai 10%, sampai 11%. Iya, benar. Jadi cukup ini aja pakai yang Antamnya vertikal, cukup naik 20 ribu aja kita udah kit gitu ya kok istilahnya. Oke. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, kan tadi rekomenin Antam yang vertikal. Iya. Terus kan spreadnya kan Koko bilang sekitar 20 ribu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita cek hari ini, tadi saya barusan cek kok sebenarnya. Kalau misalnya kita cek hari ini di Agung Jewelry itu spreadnya sekitar 30 ribu. Nah, spreadnya kan naik itu apakah dipengaruhi sama fluktuasi harga emas yang parah banget nih? Iya, justru kan karena kondisinya lagi nggak stabil banget harga emasnya itu pergerakannya. Jadi otomatis kita harus kasih spread yang agak jauh sedikit untuk antisipasi pergerakan harga yang naik turunnya drastis, sehari bisa 15.000, 10.000, sampai kemarin turun 26.000 gitu. Jadi ya harus jaga juga gitu, harus jaga. Jadi spreadnya harus dilebarin ya, Nek. Iya, spreadnya harus dilebarin. Salah satu kelemahan emas juga sih. Jadi kalau misalnya fluktuasinya terlalu jauh gitu ya, jadi rata-rata pedagang dan distributor juga kasih spread yang memang agak jauh gitu ya, kayak Betul, antisipasi.
supaya nggak rugi gitu. Iya, iya. Ada Oke. gejolak itu untuk jaga-jaga. Iya, karena harganya memang. Karena yang jual lebih banyak dibanding yang beli. Oh gitu. Ya, loh. otomatis kan berarti kan kalau nggak ada pembeli, artinya kan uang kita juga nggak berputar. Iya, Kalau iya. kita spreadnya terlalu mepet, akhirnya nanti emasnya anjlok atau gimana, jadi kita rugi kan. Oh iya bener ya. Oh jadi sebenarnya lebih ke karena margin yang tipis itu ya kok ya? Iya, spreadnya kan dikit kan. Nah, kalau misalnya sehari naik 20.000 aja udah ada ketinggalan udah. Iya bener-bener. Bener kemarin yang bisa satu hari sampai turun 26.000 gitu ya kok ya? Kalau ini kan sebulan ini aja kan naik sehari 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, kenaikan harganya kan hampir setiap hari naik. Emang ya emang jadi harus mengantisipasi di spreadnya digedein sedikit supaya antisipasi tadi ya supaya nggak rugi. Nah tapi kalau misalnya harga emas udah normal lagi itu otomatis biasanya spreadnya mendekati lagi, nggak akan selisih jauh, bahkan kadang-kadang beda 15.000 gitu per 15.000 gramnya. kok. Iya kan, kayak 10 gram gitu cuma bedanya 120 sampai 150.000 gitu kalau lagi pas memang marketnya berjalan. Sekarang kan marketnya nggak jalan, yang jual banyak, yang beli nggak ada sedikit gitu, jadi kan marketnya nggak berputar kan. Kalau marketnya berputar, banyak jual, banyak beli kan kita ambil selisih sedikit pun muternya cepet gitu. Nggak perlu banyak. Bener. Jadi karena harga emas lagi tinggi juga banyak yang jual, jadi otomatis ya spreadnya digedein. Nanti kalau misalnya ya udah normal lagi, berlangsung normal gitu kayak harganya, jadi bisa Yang dekat spreadnya. Spreadnya bisa mendekati bahkan sampai 15.000 ya. Iya. Yang Tuan dibilang ya. Nah, oke. Nah, terus tadi udah bahas tentang pilihan Ko Andi nih, misalnya investasi emas Antam yang vertikal karena spreadnya lebih murah. Nah, kalau saya lihat nih Ko ya, dari websitenya Agung Jewelry ini, harga buyback dari Antam yang lama sama Antam yang baru beda. Terus harga buyback UBS sama King Halim semuanya beda. Nah, maksudnya kan harusnya emas dihargain sama dong Ko. Emas ya 24 karat gitu ya kita istilahnya ya, 9-nya 4 kali dengan yang emas 1 gram walaupun beda merek harusnya kan sama harganya. Harusnya sama. Nah, kenapa Ko Andi dari toko emas Agung Cikini buybacknya harganya beda? Ya, jadi sebenarnya kan harga patokan dasar itu ya harga LM Antam yang klasik, artinya yang lama gitu kan. Yang lama itu kan memang sesuai dengan spot yang ada, pasaran dunia yang ada spotnya itu sesuai itu. Nah, untuk yang baru itu otomatis karena di produknya baru, nah peminatnya lebih tinggi juga, otomatis kan ada ongkos bikin yang harus ditambahkan. Jadi daripada kita beli baru, kita terima buyback lebih tinggi supaya dapat barang lebih murah juga kan dibanding beli baru. Jadi otomatis sebenarnya bukan barang lamanya yang diturunkan harganya, tapi memang karena itu ada barang baru, kita ada nilai yang lebih Value-nya lebih tinggi. Value-nya lebih tinggi. Jadi lebih kita tinggi. otomatis kita tambahin gitu. Oke. Jadi bukan emas yang model lama harganya lebih murah ya Ko ya? Bukan, justru yang baru ditambahin. Jadi emas yang lama tetap di buyback seharga emas. Betul. Harga emas hari itu. Sedangkan yang baru karena memiliki nilai jual yang lebih. Ya, dan juga packing yang lebih bagus kan, otomatis packing yang lebih bagus, otomatis kita tambahin. Jadi itu ya guys ya, kalian jangan salah persepsi bahwa toko emas mau untung sebanyak mungkin dengan dengan curang gitu, buyback emas yang model lama harganya lebih murah, padahal kenyataannya emas yang model lama dihargain seharga emas memang, dan emas yang model baru di buyback dengan harga yang lebih tinggi gitu ya Ko ya. Pasti kalau yang model baru pasti buyback kita pasti di atas harga Antam pasti. Buybacknya di atas harga buyback Antam. Iya, pasti. Oke. Jadi kalau yang lama otomatis biasanya tuh kalau lagi nggak fluktuatif seperti ini pasti paling nggak masih di atas Antam sedikit atau sama dengan harga Antam. Oh gitu. Untuk yang klasik kan kita kan patokannya kan buyback Antam berarti kan sesuai pasaran kan. Bener. Jadi kenapa kalau yang klasik itu lebih untung ya itu karena misalnya pun harga tinggi pun kita bisa jual ke Antam dengan harga lebih tinggi gitu. Iya, bener. Jadi kalau misalnya kalian beli yang klasik, terus misalnya toko emas ini lagi buybacknya lagi murah ya, jual aja ke Antam gitu bisa, ya, bisa ya. Jadi bisa. ada opsional. Terus juga kalau misalnya, kalau menurut saya nih Ko ya, kita beli yang vertikal yang model lama nih. Nah, dibanding beli yang sertikat, kalau misalnya 10 tahun lagi kita mau jual, sedangkan Antam udah produksi misalnya yang kemasannya lebih canggih atau apa,
pasti harganya turun juga kan. Betul, nah, karena ya, kan biasanya Antam tuh per 5 tahun ganti model biasanya. Per 5 tahun ya Pak. Per 5 tahun, umumnya seperti itu gitu. Cuman nggak tahu untuk yang sertifikat ini kita nggak tahu ya. Iya, karena memang kemasannya udah bagus ya. Udah bagus, mungkin dia bisa tahan lama gitu. Kan dulu juga saya pernah nanya, karena untuk mengantisipasi pemalsuan sebenarnya dulunya. Iya benar. Makanya ganti-ganti model gitu. Kayak uang kan diganti juga kan. Bener, per berapa tahun gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya memang sih vertikal lebih murah, tapi ya plus minus tadi ya kok ya, karena memang harus belinya toko yang terpercaya karena gampang, lebih mudah, bukan gampang, lebih mudah untuk dipalsuin daripada yang sertikar. Misalnya kan, misalnya kita beli 100 gram yang vertikal sama yang sertikar, itu kan selisihnya aja 25.000. Artinya per 100 gram itu 2,5 juta bedanya. Iya betul. Nah 2,5 juta itu kita sebeliin EG LM 3 gram sebenarnya. Iya. Artinya dapat 103 gram. Iya benar. Untuk sertifikat cuma dapat 100 gram. Artinya kan lebih untung beli yang lama, dapatnya 103 gram. Kalau dari nilai emasnya otomatis pasti vertikal lebih untung ya. Lebih untung. Oke. Jadi kalau misalnya dari Ko Andi nih, tipsnya buat investasi emas batangan yang menguntungkan gimana Ko? Ya intinya namanya investasi semua nyari yang paling murah, spreadnya paling kecil, dijualnya harganya tetap tinggi, iya kan? Ya kayak klasik, maupun klasik mau sertifikat, misalnya andai-andai kita nggak mau jual mau gadai pun di pegadaian terimanya harga sama, nggak pernah dibedain. Iya benar. Karena berdasarkan karatasnya. Iya berdasarkan karatase, bukan berdasarkan model. Gitu. Jadi tetap namanya kalau kita mau terbuka sih, yang klasik itu jauh lebih untung dibanding yang baru, karena kalau sekarang orang lebih ke tren aja, lebih kayaknya keren beli yang baru gitu. Padahal dari segi investasi sebenarnya kurang untung sebenarnya. Iya. Jadi mendingan beli yang vertikal guys, karena pertama spreadnya lebih murah dan pasti lebih bisa menguntungkan ya, lebih gampang menguntungkan gitu. Lebih untung ya, ruginya lebih dikit lah jadinya. Ruginya jadi lebih sedikit. Nah, kalau misalnya kalian mau beli logam mulia yang Halo Emas rekomendasi ini, kalian bisa cek websitenya di Agung Jewelry. Ya, agungjewelry.com. Dan Tokopedia-nya di mana kok? Agung Cikini. Agung Cikini. Official ya. Agung Cikini Official. Jadi kalian bisa cek di situ harga emasnya, dan kalau misalnya kalian mungkin mau jual LM, entah itu Antam baru, Antam lama, UBS dan juga King Halim, kalian bisa cek harganya dulu. Menurut saya ini harganya cukup terbaik ya, dan tadi saya lihat juga ada beberapa pembeli yang sampai jual banyak gitu ya kok ya. Dan mungkin ada toko juga yang beli di sini, gitu. Toko juga yang beli di sini, jadi mungkin menurut saya harganya udah bagus banget gitu. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa bandingin aja sendiri. Toko Mas Agung juga transparan, harga beli, harga jualnya ada di websitenya semua di agungjewelry.com. Oke. Terakhir nih kok, kalau misalnya buat orang-orang yang tinggal deket Cikini gini, kalau misalnya mau datang ke sini, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 10.30 sampai jam 17. 10.30 sampai jam 17, jam 5 sore. Jam 5 sore. Oke, ada hari liburnya nggak kok? Libur, tanggal merah tetap buka. Kalau minggu nggak tentu, kadang buka, kadang tutup. Oh gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau datang, lebih baik WA dulu ke sini ya. Ini nomornya Toko Mas Agung Cikini. Jadi jangan lupa WA ke sini. Tanyain dulu buka atau enggak. Bisa telepon nggak sih kok? Nggak bisa, bisa. Oh bisa WA juga. Aja, iya. Oh bisa di WA call ya. Kalau misalnya kalian ragu tutup atau enggak. Dan ini patokannya gampang guys. Dari pintu masuk Cikini lobby depan, lurus dikit eskalator, ntar tokonya ada di sebelah kanan. Iya. Ya oke. Nah, oke guys, segitu dulu sih video kali ini ya. Rekomendasi tempat jual beli logam mulia termurah versi Halo Emas. Ko Andi, sekali lagi thank you banget ya udah mau sharing-sharing tentang Agung Jewelry. Sama-sama. Semoga makin ramai dan makin banyak yang jual beli di sini ya. Dan sama-sama. Penonton juga terbantu supaya investasi emasnya lebih menguntungkan dengan spread yang lebih tipis. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan ya. Dan saya Willy dan Ko Andi dari Agung Jewelry. Sampai jumpa guys.